Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan tentang psikologi mendalam. Psikologi mendalam, atau studi tentang fenomena psikis, adalah bersifat objektif. Dan metode psikologi mendalam, adalah metode ilmu pengetahuan objektif. Cobalah untuk melihat perbedaannya. Misalnya, dirimu bisa mempelajari meditasi dengan cara ilmiah. Dirimu bisa mengamati seseorang yang sedang bermeditasi, tetapi hal ini menjadi objektif bagimu. Dirimu bermeditasi dan aku mengamati. Aku bisa membawa semua instrumen ilmiah untuk mengamati apa yang terjadi padamu, apa yang terjadi di dalam dirimu, tetapi penelitian tersebut tetap objektif. Aku berada di luar. Aku tidak bermeditasi. Dirimu yang bermeditasi, dirimu adalah objek bagiku. Lalu aku bisa mencoba memahami apa yang terjadi padamu. Bahkan melalui instrumen, banyak hal bisa diketahui tentang dirimu, tetapi itu akan tetap objektif dan ilmiah. Jadi sebenarnya, apapun yang aku pelajari, bukanlah hal nyata yang terjadi pada dirimu, melainkan efek yang direkam oleh tubuhmu. Dirimu tidak bisa memahami seorang master, apa yang sedang terjadi padanya, karena sesungguhnya tidak ada yang terjadi di sana. Inti terdalam dari seorang manusia yang tercerahkan, adalah ketiadaan. Tidak ada yang terjadi di sana. Dan jika tidak ada yang terjadi, bagaimana dirimu bisa mempelajarinya? Dirimu bisa mempelajari sesuatu. Dirimu bisa mempelajari gelombang alfa, apa yang terjadi pada pikiran, tubuh, dan kimia, dirimu bisa memahaminya. Namun sesungguhnya, jauh di dalam, ketika seseorang menjadi tercerahkan, tidak ada apapun yang terjadi. Semua yang terjadi telah berhenti. Inilah yang dimaksud, dunia telah berhenti. Sekarang tidak ada samsara, tidak ada kejadian. Dia seolah-olah tidak ada. Itulah sebabnya Buddha berkata, sekarang aku telah menjadi tanpa atman, tanpa diri. Tidak ada seorang pun di dalam diriku. Aku hanyalah kekosongan. Api telah menghilang, dan rumah itu kosong. Tidak ada yang terjadi. Apa yang bisa dirimu catat tentangnya? Paling-paling dirimu bisa mencatat bahwa tidak ada yang terjadi. Jika sesuatu terjadi, itu bisa dicatat secara objektif. Metode sains tetaplah objektif, dan sains sangat takut pada hal-hal yang subjektif, karena banyak alasan. Sains dan pikiran ilmiah tidak bisa percaya pada hal-hal yang subjektif, karena pertama-tama, hal itu bersifat pribadi dan individual, dan tidak seorang pun bisa memasukinya. Hal itu tidak bisa menjadi publik dan kolektif, dan kecuali sesuatu itu bersifat publik dan kolektif, tidak ada yang bisa dikatakan tentang hal itu. Orang yang berkata demikian mungkin tertipu, atau mungkin menipu orang lain. Ia mungkin seorang pembohong. Atau, ia mungkin hanya berada dalam ilusi, bukan pembohong. Ia mungkin berpikir dan percaya bahwa hal ini telah terjadi padanya, dan ini mungkin hanya delusi, penipuan diri sendiri. Jadi bagi sains, kebenaran haruslah objektif.
orang lain harus bisa berpartisipasi di dalamnya, sehingga kita bisa menilai apakah itu terjadi atau tidak. Kedua, haruslah bisa diulang, harus bisa diulang. Jika kita memanaskan air, air itu menguap pada derajat tertentu, itu harus bisa diulang. Jadi kita mengulang, dan lagi, air itu menguap pada derajat tertentu. Jika air itu menguap hanya sekali pada 100 derajat, dan tidak pernah naik, atau terkadang pada 90, dan terkadang pada 80, itu tidak bisa menjadi fakta ilmiah. Itu harus bisa diulang, dan kesimpulan yang sama harus dicapai melalui banyak percobaan yang berulang. Namun, realisasi subjektif tidak bisa diulangi, bahkan tidak bisa diprediksi. Dan dirimu tidak bisa mengundangnya. Itu terjadi dengan sendirinya. Dirimu tidak bisa memaksanya. Dirimu mungkin mencapai meditasi yang mendalam. Dirimu mungkin memiliki pengalaman puncak yang sangat menggembirakan. Tetapi jika seseorang berkata, ulangi di sini, dirimu mungkin tidak bisa mengulanginya. Sebaliknya, karena seseorang berkata, dan dirimu berusaha mengulanginya, upaya ini bisa menjadi penghalang. Bahkan kehadiran pengamat mungkin mengganggu. Dirimu mungkin tidak bisa mengulanginya. Sains membutuhkan eksperimen yang objektif dan bisa diulang. Dan psikologi, jika ingin menjadi sains, harus mengikuti aturan ilmiah. Agama bersifat subjektif. Agama tidak peduli dengan pembuktian fakta apapun. Sebaliknya, agama peduli dengan pengalaman individu terhadapnya. Dan yang terdalam harus tetap bersifat individual, dan yang paling utama harus tetap bersifat privat. Agama tidak bisa menjadi kolektif. Karena kecuali setiap orang telah mencapai status yang tercerahkan, agama tidak bisa menjadi kolektif. Dirimu harus tumbuh untuk mencapainya. Jadi, sains dan agama sungguh tidak bisa bertemu, karena pendekatan mereka berbeda. Agama benar-benar bersifat pribadi, perhatian individu terhadap dirinya sendiri. Karena itu, negara-negara yang di masa lalu lebih religius daripada yang lain, tetap individualistis. Misalnya, India. India bersifat individualistis. Terkadang bahkan tampak egois. Setiap orang peduli dengan dirinya sendiri, pertumbuhannya sendiri, pencerahannya sendiri. Tidak peduli dengan orang lain, acuh tak acuh terhadap orang lain, acuh tak acuh terhadap masyarakat, kondisi sosial, kemiskinan, perbudakan. Setiap orang peduli dengan dirinya sendiri, dengan pertumbuhan menuju puncak tertinggi. Itu juga tampak egois. Negara-negara barat lebih sosialis, kurang individualis. Itulah sebabnya konsep komunisme tidak mungkin ada dalam benak orang India. India telah memberikan seorang Buddha dan Patanjali, tetapi India tidak bisa memberikan seorang Marx. Itu harus datang dari barat, di mana masyarakat, keseluruhan kolektif, lebih penting daripada individu. Di mana sains lebih penting daripada agama. Di mana apa yang terjadi secara objektif lebih penting daripada apa yang terjadi dalam privasimu yang mutlak.
apa yang terjadi dalam privasi, itu seperti mimpi bagi Barat. Lihatlah ini, apa yang terjadi di depan umum, kita sebut maya, ilusi. Sankara mengatakan, seluruh dunia adalah ilusi. Hanya apa yang terjadi jauh di dalam dirimu, yang paling hakiki. Brahma yang terjadi di sana, yang nyata, dan semua yang lainnya tidak nyata. Justru sebaliknya adalah sikap ilmiah Barat, apa yang terjadi di dalam dirimu adalah ilusi. Apa yang terjadi di luar adalah yang nyata. Realitas ada di luar sana, dan dunia mimpi ada di dalam sana. Itulah dua sikap yang sangat berbeda, pendekatannya sangat bertolak belakang, sehingga tidak mungkin ada pertemuan. Tidak perlu juga ada pertemuan. Dimensinya berbeda, lingkupnya berbeda. Keduanya tidak pernah saling melanggar, tidak ada konflik sama sekali. Dan tidak perlu ada konflik. Sains bekerja dengan dunia objektif, dan agama bekerja dengan dunia subjektif dan individual. Keduanya tidak pernah saling bersinggungan. Tidak mungkin ada konflik. Dan bagiku, ketika dirimu bekerja dengan dunia luar, bekerjalah dengan sikap ilmiah. Ketika dirimu bekerja dengan diri sendiri, bekerjalah dengan sikap religius. Dan jangan ciptakan konflik apapun, tidak perlu. Jangan bawa sains untuk dunia bagian dalam, dan jangan bawa agama untuk dunia bagian luar. Jika dirimu membawa agama ke dunia luar, dirimu akan menciptakan kekacauan. Di India, mereka telah menciptakannya, kekacauan. Jika dirimu membawa sikap ilmiah ke dunia dalam, dirimu akan menciptakan kegilaan, Barat telah menciptakannya. Sekarang Barat benar-benar neurotik. Dan keduanya telah melakukan kesalahan yang sama. Jangan mencampur adukan keduanya, dan jangan mencoba membawa yang lahiriah ke dunia batiniah, atau yang batiniah ke dunia luar. Biarkan yang subjektif menjadi subjektif, dan biarkan yang objektif menjadi objektif. Saat dirimu bergerak keluar, bersikaplah ilmiah dan objektif, dan saat dirimu bergerak ke dalam, bersikaplah religius dan subjektif. Tidak perlu menciptakan konflik. Tidak ada konflik. Konflik muncul hanya karena kita ingin memaksakan satu sikap pada kedua ranah. Kita ingin menjadi ilmiah sepenuhnya, atau menjadi religius sepenuhnya, itu salah. Dengan pendekatan objektif, pendekatan subjektif akan salah, berbahaya, merugikan, dan sebaliknya. Oke bro, sekian dulu kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.